Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Sukacita pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam doa pagi kita, dalam teduh. Saya berdoa hari ini setiap kita terus ada di dalam kasih Tuhan, bahkan ada dalam perkenanan Tuhan bagi setiap kita. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mau senantiasa mengucap syukur dalam setiap hal yang terjadi di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan yang baik itu, Tuhan yang ajaib. Bahkan Tuhan yang besar itu ada di pihak kami dan Kau mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami Tuhan. Kami mau tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Kami mau membuka hati kami. Kami mau mengizinkan Tuhan berbicara bagi setiap kami. Akan mengizinkan Tuhan memperbaharui kekuatan setiap kami Tuhan. Sehingga dalam setiap tantangan apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap kuat karena kami bersama dengan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian dan sembah yang terbaik dari kami untuk Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suryaku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tak pernah tinggalkanku. Terima kasih buat pertolonganmu. Terima kasih kau selalu genggam hidup.
naikkan syukurku buat kebaikan-Mu. Engkau perisaiku, Engkau kota bentengku, Engkau gunung batuku, aku takkan goyah, sebab penyertaan-Mu sempurna, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Ku naikkan sembahku, ku naikkan pujianku bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau setia. Kau besertaku selalu, Kau tak pernah tinggalkanku. Ajaiblah Engkau Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Kami aman bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu buat kami. Kau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Pagi ini kami buka hati kami. Kami mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Saudara, hari ini saya akan meneruskan seri khotbah saya yang kemarin, saudara, yang saya berikan judul When the Storm Hits, ketika badai datang melanda. Mungkin saya recap sedikit, saudara. Kemarin itu kita bicara mengenai badai yang datangnya tiba-tiba, yang gak bisa kita pilih, yang suka gak suka seringkali itu pasti harus terjadi dalam hidup kita.
Tapi ada yang membedakan, saudara, ada orang-orang yang tenggelam di tengah badai, ada juga orang-orang yang bangkit bahkan menang atas badai tersebut. Nah, apa yang membedakan, saudara, adalah sebuah persiapan yang harus kita siapkan, harus kita miliki bahkan sebelum badai itu datang. Nah, kemarin kita bicara tentang check your foundation, di atas dasar apa kita membangun hidup kita, itu menjadi sangat penting, akan menentukan apakah ketika badai itu datang kita akan bisa menang atau justru kita akan kalah. Kemarin kita buka bersama dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Kita baca lagi bersama ya saudara, karena masih akan berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Matius 7 ayat 24 sampai 27, judul perikopnya dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita melihat ada dua jenis orang ya saudara. Yang satu katakan orang bijak, yang satu orang bodoh. Perbedaannya bukan badainya yang melanda rumah mereka, tetapi di atas dasar apa mereka membangun fondasi rumahnya. Yang satu membangun di atas batu, yang satu membangun di atas pasir. Nah, untuk kita bisa memastikan kita membangun di atas batu adalah apa yang harus kita lakukan. Kita harus pastikan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya mendengar, saudara, bukan hanya membaca firman, tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang kedalaman sebuah fondasi ya saudara ya. Semakin dalam sebuah fondasi, maka akan semakin kokoh sebuah bangunan. Dan seringkali kemarin saya katakan ketika kita membangun fondasi saudara, gak ada orang yang memuji gitu ya, bahkan mungkin kelihatannya tidak dapat perhatian, bahkan itu menjadi situasi-situasi yang tidak nyaman gitu saudara. Tapi justru itulah yang menentukan seberapa kuat kita. Jadi hari ini kalau ada di antara saudara, sekali lagi yang mungkin sedang ada dalam masa-masa sulit, sedang merasa dibawa ke padang gurun, sedang merasa ada tantangan yang begitu berat saudara, saudara jangan mundur, jangan menyerah. Karena mungkin Tuhan sedang membangun fondasi hidup, sedang menggali dalam fondasi hidupmu karena Tuhan mau membangun sesuatu yang besar di dalam hidupmu. Nah, hari ini saya masuk kepada poin yang kedua tentang fondasi, saudara. Kalau tadi bicara tentang kedalaman, hari ini saya mau bicara tentang material. Dengan material apa kita membangun fondasi hidup kita, saudara? Kalau saudara pergi ke pantai ya saudara ya, bawa anak-anak, mungkin itu biasa kan mereka asik buat istana pasir, saudara ya. Istana pasir itu kan sangat bagus, sangat menyenangkan membangun istana pasir ya, sangat bagus kelihatannya. Tapi dia hanya akan terlihat bagus sampai dengan apa saudara? Sampai dengan ombak datang. Ketika ombak datang, hancurlah semua istana pasir itu. Tapi kan sebuah rumah yang dibangun dengan proper gitu saudara, ketika ombak datang kan dia nggak akan goncang ya, karena sebuah rumah memang didesain untuk tetap kokoh. Nah begini saudara, banyak orang membangun hidupnya di atas dasar perasaan, di atas dasar pencapaian mereka, di atas dasar penghargaan orang, di atas dasar uang mereka, situasi, bahkan orang lain, koneksi jabatan yang mereka punya. Tapi hari ini saya mau kasih saudara, kalau saudara bangun hidupmu di atas dasar itu semua adalah pasir. Ketika badai datang, ketika tantangan ujian itu datang, jangan-jangan kita akan roboh kalau kita membangun hidup kita di atas dasar itu. Tapi firman Tuhan adalah batu karang yang teguh, yang akan membuat kita tetap berdiri sekalipun kita ada di tengah badai, tetap kuat sekalipun kita ada di tengah badai. Sekali lagi saudara, mendengar firman Tuhan itu baik, membaca firman Tuhan itu baik, tapi gak cukup. Jadi harus kita lakukan adalah kita harus melakukan firman Tuhan. Dan itulah yang akan membuat fondasi kita aman dan kuat. Mungkin saat kita tetap teguh gitu ya melakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang mengejek kita. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang katakan ngapain sih hidup gak harus suci-suci banget kali gitu ya. Tapi justru itulah kita sedang memastikan kita sedang membangun fondasi yang kokoh. Ketika badai datang, ketika kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman, saudara dengan setia dan taat melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan tetap teguh, tetap kuat. Bahkan kita akan bisa menang dalam setiap badai yang Tuhan izinkan terjadi.
Badai itu datang untuk semua orang, saudara. Tapi pertahanan kita bergantung kepada siapa kita mendasarkan hidup kita. Semakin dalam kita mendasarkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan semakin kuat dan semakin aman. Bahkan ketika badai itu datang di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kalau kita masih mau terus mengandalkan manusia, mengandalkan apa yang kita miliki, mengandalkan bahkan kepintaran kita, saudara. Ketika badai itu datang kita gak akan bisa kuat. Tapi ada satu hal yang akan bisa mempertahankan engkau, bahkan membawa engkau menang. Yaitu ketika kita mendasarkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi hari ini pastikan engkau punya fondasi yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan. Bicara tentang kedalaman, bicara tentang material apa saudara membangun hidupmu, itu sangat penting saudara. Dan pastikan firman Tuhan menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Dan pastikan kita bukan hanya berhenti sampai mendengar dan membaca firman Tuhan, tapi kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saya percaya Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa menjadi pelaku firman yang setia, yang taat kepada Tuhan. Besok saya akan lanjutkan kembali tentang seri khotbah ini. Saya berdoa setiap kita akan keluar lebih dari pemenang, saudara. Tantangan apapun yang kau sedang alami hari-hari ini, ada Tuhan yang senantiasa menolong dan memimpin engkau. Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Tuhan mampukan setiap kami, mampukan setiap umat-Mu untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang taat, yang setia kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini biar setiap para pendengar teduh Tuhan, mereka dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Mereka dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biar bukan lagi apa yang mereka miliki yang mereka andalkan, bukan lagi pencapaian mereka yang mereka andalkan, biar bukan lagi koneksi mereka yang mereka andalkan, tapi mereka menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang mereka andalkan di dalam kehidupan mereka. Kamu berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang ada di dalam tantangan, yang sedang ada di dalam pergumulan hidup mereka Tuhan. Hari ini biar tangan Tuhan yang besar itu senantiasa menolong mereka Tuhan. Mau berdoa biar ada belas kasihan Tuhan turun untuk setiap umat-Mu, menjamah mereka Tuhan. Setiap mereka yang bergumul dengan keluarga mereka, dengan relasi mereka Tuhan. Mereka yang bergumul dengan kondisi keuangan mereka, mereka yang bergumul dengan sakit penyakit mereka Tuhan. Bahkan dalam setiap permasalahan tantangan yang sedang mereka alami Tuhan, kami percaya kami menyembah Tuhan yang besar. Kami menyembah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berdoa hari ini Tuhan, biar belas kasihan Tuhan turun, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan Tuhan. Mau berdoa Tuhan biar setiap doa yang kami naikkan, bahkan setiap tetes air mata kami yang jatuh Tuhan, Kau tampung di kirbat-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau sendiri yang menyatakan mujizat-Mu, menyatakan kuasa-Mu dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Pada waktunya Tuhan kami percaya janji-Mu akan digenapi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kau berdoa kuatkan setiap umat-Mu yang sedang bergumul, kuatkan setiap mereka Tuhan, bahkan yang hampir kehilangan harapan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tapi biar mereka boleh melihat bahwa ada harapan di dalam Tuhan, bahwa masih ada jawaban di dalam Tuhan, dan ada mujizat di dalam Tuhan. Untuk setiap kami yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, setiap kami yang taat, setiap kami yang setia Tuhan, mengiring Tuhan. Kamu berdoa hari ini buat setiap umat-Mu, biar kami setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Biar jangan ada yang gagal di tengah jalan Tuhan, jangan ada yang undur imannya Tuhan. Tapi ajar kami, bawa kami, mampukan kami untuk setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami
untuk kami senantiasa membangun hidup kami di atas fondasi yang benar, fondasi yang teguh, yaitu di dalam Tuhan. Mau berdoa sepanjang hari ini, kami terus ada di dalam kasih Tuhan, terus ada dalam perkenanan Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Ajar setiap kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai hari kami dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Dan pastikan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama